Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word atau aplikasi pengolahan kata. Microsoft Word merupakan salah satu perangkat lunak pengolah kata yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Di sini di Microsoft Office akan ada PowerPoint, ada Excel, dan aplikasi yang lain. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang Microsoft Word. Aplikasi ini didistribusikan pada sistem operasi Microsoft Windows, bisa menggunakan Mac, iOS, maupun Android. Fungsinya adalah untuk mengolah angka, yaitu membuat dokumen, mengedit dokumen, dan memformat dokumen. Fungsi dari Microsoft Word Jangan lupa subscribe dan yang pertama, membuat dokumen. Artinya dokumen tersebut bisa dicetak dengan berbagai ukuran kertas, mulai mengetiknya, dan nanti menambahkan macam-macam gambar, terus tabel dan seterusnya, itu bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Yang kedua, untuk mengedit dokumen. Kalau kita mengetik mungkin dieditnya sulit ya, tapi kalau kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, maka kita bisa mengedit dokumen yang ada, baik dokumen Microsoft Word itu sendiri maupun yang Microsoft Word terkini itu bahkan bisa untuk mengedit dokumen yang berasal dari aplikasi yang lain. Yang ketiga, memformat dokumen. Artinya kita bisa saja membuat ukuran kertas yang sama atau fontnya, warnanya, atau catatan kaki, penomoran, persamaan matematika, dan banyak sekali format-format dokumen. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya paling tidak ada 3. Yang pertama adalah memudahkan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita ketik dalam mesin ketik mungkin ya, atau tulis tangan, kesalahan itu bisa terjadi dan sulit kita membenarkan. Kalau tulisan tangan mungkin dengan tipek gitu kan. Tapi kalau Microsoft Word itu mudah sekali, tinggal dihapus tulisannya, langsung diedit, dan bisa juga membuat garis ya. Kalau kita buat garis dengan di buku itu pakai penggaris, di Microsoft Word tidak butuh penggaris. Nah, terus bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan bentuk-bentuk bangunan ruang dan sebagainya. Yang kedua, menghemat waktu. Dapat membuat surat tujuan berbeda dengan cepat. Jadi kita bisa hanya membuat satu surat dengan tujuan yang berbeda-beda, itu bisa di Microsoft Word, yaitu dengan menggunakan file merger. Yang ketiga, menghemat kertas. Jadi kalau kita belum yakin tentang dokumen itu, ya tidak perlu di print kan, kita edit dulu, dan kalau sudah yakin tentunya baru di print. Tentu ini bisa menghemat kertas. Lalu perkembangan Microsoft yang kekinian, dari mulai Word 2.0 yaitu di tahun 92 sampai dengan 95, itu Microsoft Word selalu dikembangkan ya. Ya, yang terkini itu mulai Word 97, ada 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, bahkan sekarang sudah ada 2021. Tentunya fitur-fitur yang ada selalu disempurnakan, tetapi pada prinsipnya fitur-fitur yang sudah ada terlebih dahulu itu masih ada, hanya saja perlu disempurnakan. Dengan demikian, kalau kita tahu Microsoft Word tahun 2010, 2013, 2016 itu sampai 2019 itu tampilannya ya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Mungkin ada tombol perintah yang baru atau tab yang baru yang ditambahkan di situ. Jadi jangan khawatir kalau Microsoft Word-nya itu yang Anda punya versi lama, tentunya Anda bisa menggunakan versi baru walaupun tidak punya gitu kan. Karena fitur-fiturnya itu mirip, hanya saja dikembangkan setiap saat seperti itu.
Ini contohnya perkembangan di Microsoft 2010 itu di sana sudah ada tampilan interface tab button yang minimalis ya dibandingkan dengan versi 2007 tentunya. Di situ juga sudah ada yang baru itu ada screenshot capture, kita bisa menangkap layar atau mengambil gambar di layar dengan bantuan Microsoft Word. Yang berikutnya mempunyai fitur removable background, jadi menghapus background dengan mudah. Ada fitur correction, ada juga color retarturasi. Banyak sekali ini kelebihan-kelebihan di 2010 ya, dikembangkan dari 2007. Dari 2013 ya tentu saja lebih dikembangkan lagi, tetapi dari 2013 sampai sekarang ini cenderung Microsoft Word itu ke integrasi dengan layanan online. Jadi kita bisa berkolaborasi satu dengan lain, satu dokumen nanti saling melengkapi seperti itu. Ada penataan objek yang mudah, pembaruan template-nya, option apply-nya, masuki gambar dari internet, masukkan video online, mampu mengedit file PDF, kan seperti itu ya. Microsoft Office-nya ya. Lalu perkembangan Microsoft Word di 2019 bagaimana? Ini ya lebih lagi penyempurnaan lagi. Salah satunya adalah adanya fasilitas untuk mengedit secara langsung real time ya antar satu dengan temannya untuk menyelesaikan dokumen secara bersama-sama. Terus juga bisa penggunaan untuk membaca dan menulis secara alami, bisa menyingkirkan kendala bahasa dalam translator ya, mendukung sintak matematika LaTeX, ada juga untuk sudut dengan gambar 3 dimensi ya, ini penyempurnaan. Jangan lupa sampaikan tidak. Yaitu untuk gambaran tentang Microsoft Word yang intinya adalah setiap versi mempunyai kelebihan atau fitur baru ya, tanpa membuang atau menghilangkan fitur yang lama kecuali fitur yang tidak efektif itu ya. Oke, kali ini kita akan praktek ya, membuat folder dulu, mempersiapkan tempatnya. Nanti setelah mempersiapkan tempat baru ke Microsoft Word-nya. Prakteknya apa? Pertama buka Windows Explorer, terus buat folder dan kelas dengan nama kelas ya. Terus ganti nama tersebut dengan nama sekolah, terus tutup foldernya. Seperti apa prakteknya? Kita lihat ya. Cara membuat folder dan mengganti nama folder. Pertama, kita buka dulu Windows Explorer. Untuk membuka Windows Explorer ada dua langkah. Yang pertama, ada dua cara ya, ada yang dua cara. Yang pertama adalah letakkan kursor pada start, terus klik kanan, pilih File Explorer. Akan tampil seperti ini untuk Windows Explorer-nya. Kita tutup lagi untuk Windows Explorer. Di sebelah kanan itu ada tombol close ya, Windows untuk close. Kita tutup aja. Kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengambil ikon yang ada di toolbar. Pilih File Explorer, yang ada di toolbar itu yang ada tanda seperti berangkas itu ya, diklik maka akan muncul Windows Explorer atau File Explorer. Langkah berikutnya adalah membuat folder pada tempat yang kita tentukan. Dalam hal ini, praktek ini kita akan menyimpan dalam file di dokumen, maka arahkan kursor ke dokumen. Setelah sampai di dokumen, klik kiri pada dokumen. Akan muncul tampilan secara detail kandungan atau file-file yang ada di dokumen. Maka untuk membuat file baru, kita letakkan kursor pada tempat yang kosong, lalu klik kanan pada tempat yang kosong. Di situ ada option view, sort by, group by, dan seterusnya. Terus tentukan kursor pada new, pilih klik new. Setelah klik new ada option lagi folder, shortcut, dan seterusnya. Kita ambil yang folder, pilih folder. Setelah ini berarti kita sudah membuat folder yang baru. Langkah berikutnya adalah memberi nama folder tersebut, yaitu beri nama kelas. Kita beri nama kelas.
Untuk mengaktifkan folder tersebut, klik kiri pada daerah yang kosong, maka folder kelas sudah terbentuk. Folder ini kita bisa menyimpan berbagai macam dokumen maupun file yang kita butuhkan. Kalau sudah membuat folder seperti ini, berikutnya bagaimana mengganti nama folder. Cara mengganti nama folder, arahkan kursor pada folder yang akan kita ganti namanya. Cara yang pertama diklik sekali, klik kiri. Setelah diklik kiri akan terlihat blok seperti itu ya. Baru dituliskan namanya. Kita bisa mengganti namanya. Nah, ini menjadi hahaha ya. Atau Anda bisa mengganti dengan klik pada folder yang akan kita ganti nama. Setelah itu klik kanan, pilih rename. Nah, di praktik ini kita akan mengganti nama dengan nama SMK Negeri 2 Kebumen. SMK Negeri 2 Kebumen. Dengan demikian kita sudah mengganti nama folder dari kelas menjadi hahaha menjadi SMK Negeri 2 Kebumen. Kita sudah punya satu folder yang siap kita isi. Demikian untuk mempraktekkan pembuatan folder maupun mengganti nama folder. Selanjutnya kita tutup Windows Explorer-nya atau File Explorer-nya. Windows Explorer-nya atau File Explorer-nya. Terus cari tempat yang akan kita hilangkan foldernya. Di sini sudah kita temukan di dokumen ya. Terus folder yang akan kita hilangkan adalah SMK Negeri 2 Kebumen. Setelah itu diklik folder SMK Negeri 2 Kebumen. Anda bisa dua cara. Yang pertama klik kanan pada folder tersebut, setelah itu klik delete. Atau Anda bisa klik SMK Negeri 2 Kebumen, cari di keyboard yang tulisan delete. Jadi ada dua langkah ya. Yang pertama adalah klik kanan, terus pilih delete. Setelah itu cara yang kedua klik pada folder yang akan kita delete, terus klik delete pada keyboard Anda. Nah, dengan demikian folder yang kita buat tadi sudah hilang. Praktek yang berikutnya itu membuat folder dengan atas nama Anda. Caranya bagaimana membuat folder? Kita ingat kembali, letakkan kursor pada tempat yang kosong, klik kanan, terus pilih new, pilih folder, dan beri nama Anda. Misalkan nama Anda adalah Andi Susanto. Maka folder Anda sudah terbentuk atau terbuat. Nah, demikian untuk menghapus folder dan membuat folder kembali dengan atas nama Anda. Setelah itu tutup Windows Explorer-nya atau File Explorer-nya. Praktek berikutnya adalah bagaimana menggandakan sebuah folder atau menjadikan folder menjadi banyak. Caranya sama, kita cari dulu folder yang akan kita gandakan, dibuka File Explorer-nya atau Windows Explorer-nya. Setelah itu kita gandakan. Tadi ada di dokumen ya, sudah di delete. Kita buat di dokumen lagi. Kita mau menggandakan file Andi Susanto, nama ini tadi ya yang dibuat Andi Susanto. Kita gandakan. Caranya untuk menggandakan file ini yang pertama dengan mouse, yaitu klik kanan pada folder yang akan kita gandakan, terus pilih copy. Selanjutnya klik kanan lagi pada tempat yang kosong, pilih paste. Nah, ini kalau menggandakan satu. Kalau menggandakan dua, tinggal klik kanan lagi, klik paste lagi. Sudah dua ya. Kalau mau tiga, klik kanan lagi, paste lagi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita hapus dulu ini. Contohnya, diklik pada folder kopinya, terus berikutnya di delete ya. Nah, cara yang kedua untuk menggandakan folder Andi Susanto ini, Anda gunakan keyboard, tekan secara bersama-sama pada keyboard CTRL dan C, huruf C, CTRL dan C. Lanjutnya ini mengcopy ya, lanjutnya dipastekan CTRL ke V. Nah, ke V lagi, dia akan terbentuk beberapa folder lagi. Oke, itu untuk menggandakan folder. Kita delete saja yang tidak perlu. Setelah itu kita delete. Nah, setelah kita delete, kita
ganti nama, kita rename nama folder Andi Susanto menjadi nama yang diinginkan di praktek kali ini, yaitu dengan awalnya nama kelas. Berarti untuk rename diklik kiri ya, sehingga sudah ngeblok, terus diklik kiri lagi pada salah satu bagiannya, tuliskan kelasnya. Misalkan kelasnya adalah 10 huruf kapital ya, 10 TKR3, terus strip nomor urutnya misalkan 09 strip terus nama Anda. Nah, ini yang kita cari, yang kita buat seperti ini. Itu untuk menggandakan folder lalu merename folder sesuai keinginan kita. Jangan lupa subscribe di KD. Jangan lupa Oke, berikutnya kita membahas fitur dasar dari Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word ada bagian-bagiannya. Yang pertama namanya judul atau title bar. Ini title barnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Letaknya berada di atas. Ini untuk yang judulnya ya di sini ya. Yang kedua, Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berada di sebelah kiri dari Microsoft Word, yang di sana itu terdiri dari cara menyimpan, terus penyimpanan ya, maaf, undo, redo itu berada di Quick Access Toolbar. Atau dokumen baru kalau ingin dimunculkan di sini juga bisa diatur ya. Terus yang ketiga adalah Windows Management. Artinya kita bisa mengatur Windows ini, Microsoft ini dalam tampilan besar dengan maximize ya. Maximize kalau mau ditutup dengan close ya, klik close. Kalau dikecilkan gunakan minimize. Oke, itu namanya Windows Management. Yang ketiga namanya Ribbon. Ribbon merupakan kumpulan dari tab-tab, mulai dari Home, Insert, Design, baik layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Ini namanya Ribbon. Di dalam Ribbon itu ada namanya tab ya, ada namanya tab-tab yang tadi Home, Insert, Design. Ini namanya tab ya, namanya tab. Yang ke-12 nih namanya tab. Itu namanya tab. Yang ke-12 namanya tab. Di tab ini ada bagiannya, di dalamnya namanya grup. Yang kelima ini grup-grup. Jadi setiap tab itu akan ada grup. Ini contohnya di tab Home ya. Tab Home itu terdiri dari grup keyboard. Nah, keyboard ada font, ada grup paragraf, ada grup style, ada grup editing. Nah, editing. Nah, di dalam editing atau grup ini ada namanya yang ke-13 nih, tombol perintah. Tombol perintah ini di dalamnya ada tombol perintah. Contohnya di grup font, di situ ada tombol perintahnya ini. Untuk Calibri ini menunjukkan jenis fontnya, atau ini namanya font. Sebelah kanannya namanya size font ya. Ini namanya tombol perintah, tombol perintah. Yang di sini nomor 13. Yang ini untuk warna ya, font color, ini paragrafnya juga. Maaf, paragraf color ini untuk memberi warna pada paragraf. Ini namanya tombol perintah. Selanjutnya ruler. Ruler itu nomor 6 ya, nomor 6 ruler di nomor 6. Ada dua ruler, sebelah kiri dan sebelah atas. Ini digunakan untuk area dokumennya. Jadi kalau yang putih ini menunjukkan daerah dokumennya, kalau yang ini yang gelap-gelap ini berarti di luar dokumen ya. Yang ini sama. Terus berikutnya setelah ruler ada scroll bar. Scroll bar gunanya adalah untuk melihat dokumen itu di atas atau di bawah. Ini kalau scroll bar yang ini, yang sebelah sini ini digunakan untuk melihat ini paling atas sudah posisinya ya. Kalau digeser ke bawah nanti akan muncul bagian bawahnya. Ini scroll bar kanan kiri untuk yang bawah. Setelah scroll bar ada workspace. Workspace ini adalah daerah untuk menulis. Nah, di sini daerah untuk menulis atau untuk mengetik. Ini namanya workspace. Terus ada Pick View. Nomor 9, Pick View ini tampilan dari dokumen Microsoft Word-nya. Apakah dibentuk dalam bentuk read atau membaca, atau dalam bentuk pick. Ini di sini ada
macam-macam peak view-nya. Yang ke-10 ada status bar. Status bar ini berisi tentang jumlah halamannya nih. Ini pick one of two. Ini berarti ada halaman 1 dari 2 ya. Halaman totalnya 2, tapi yang aktif ini adalah halaman 1. Terus di sebelah kanan ada word, null word, ini berarti belum ada ketikan ya. Kalau ada ketikan ini jumlah hurufnya. Nah, jumlah hurufnya akan muncul di situ. Kalau hurufnya ada 100 ya, sini tulisannya 100 word. Itu terus yang sebelah bawah ini ada zoom ya. Kita bisa membesarkan atau mengecilkan tampilan dari workspace-nya yaitu dengan zoom. Itu bagian-bagian fitur dasar di Microsoft Word. Selanjutnya praktek membuka dan menyimpan Microsoft Word. Pada praktek kali ini kita akan belajar membuka Microsoft Word dan menyimpannya lalu menutupnya. Bagaimana membuka Microsoft Word? Pertama, kita bisa menggunakan jalur di klik start, klik kiri start, terus cari ikon Microsoft Word-nya. Oke, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada Microsoft Word. Ini terus klik blank dokumen, maka Microsoft Word bisa kita gunakan. Lalu menutupnya di mana? Nutupnya di close di atas ya, kanan ya. Itu ada close, klik close. Cara yang kedua untuk membukanya, Anda bisa cari dengan ketikan di search. Klik search, terus tuliskan Microsoft Word. Setelah itu klik kiri ya, Microsoft Word-nya. Nah, dia akan membuka. Ini adalah membuka Microsoft Word. Selanjutnya apalagi? Yang ketiga, kita bisa juga menggunakan fasilitas yang ada di desktop. Ini simbolnya Microsoft Word. Kalau di desktop, cara bukanya bisa double klik kiri, artinya klik kiri 2 kali secara berturut-turut. Klik kiri 2 kali secara berturut-turut, nah dibuka. Atau Anda klik kiri, baru klik kanan, setelah itu open. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, Anda bisa juga membuka Microsoft Word yang berada di taskbar ini. Nah, di sini ada taskbar ini, kita klik aja. Nah, dia sudah buka. Oke, selanjutnya setelah buka, di praktek kali ini adalah Anda menuliskan cerita yang menarik bagi Anda yang sudah pernah Anda alami. Di sini tinggal diketikkan, silahkan diketikkan. Anda ketikkan, ini contohnya saja sudah saya ketik seperti ini ya. Anda ketikkan, setelah Anda ketikkan baru Anda simpan untuk Microsoft Word ini ke folder yang sudah Anda buat di praktek sebelumnya. Caranya untuk menyimpan, klik file, klik kiri file, terus klik save, terus simpan, terus cari tempat penyimpanan Anda. Yang kemarin kita simpannya di praktek sebelumnya, kita cari di folder dokumen ya. Folder dokumen, pilih dokumen, terus di dalam dokumen kita pilih folder yang sudah kita buat. Ada formatnya kelas, nomor urut, dan nama Anda. Ini diklik foldernya, terus berikutnya kita tuliskan di sini sesuai format yang diinginkan atau yang diperintahkan. Di situ formatnya mulai dari kelas ya, kelas kita R3, nomor urut 9, namanya Andi Susanto. Selanjutnya ditulis kata lagi yaitu cerita. Setelah diberi judul seperti itu, klik save, klik simpan ya. Oke, maka di sini Word-nya sudah ada judulnya nih di bagian atas sesuai dengan file yang kita simpan. Itu untuk membuka terus menyimpannya. Sekarang kita berikut ini sebuah survei tentang materi yang sudah kita pelajari. Semoga Anda bisa mengerjakannya. Kalau belum bisa, baca lagi, tonton lagi, ulangi lagi.
Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan